Lo kira gaji bulanan itu aman. Padahal, kadang justru itu racun paling manis yang bikin lo tenang di tempat yang salah. Gua tahu rasanya. Setiap tanggal muda, notif gajian masuk, terus lo ngerasa aman. Tapi aman yang kayak gitu tuh kayak berdiri di lantai es tipis. Kelihatan kokoh, padahal dikit lagi retak. Karena, jujur aja, gaji tuh kayak obat penenang. Bikin lo nyaman, tapi pelan-pelan matiin rasa lapar buat tumbuh. Orang bilang stabilitas itu segalanya. Tapi, di balik kata stabil itu, seringkali tersembunyi satu hal yang paling bahaya, stagnan. Lo bangun, kerja, nyunggu tanggal 25, terus ulang lagi siklusnya. Dan yang paling ironis, makin lama lo bertahan, makin sulit lo keluar. Karena otak manusia punya bias yang disebut status quo bias, kecenderungan buat mempertahankan keadaan sekarang walaupun udah nggak sehat, cuma karena takut kehilangan rasa aman itu. Gue pernah baca riset psikologi dari Harvard. Katanya, otak lu bakal lebih stres kehilangan sesuatu yang udah lu punya dibanding gagal dapetin hal baru. Makanya orang rela stuck di kerjaan yang bikin burnout asal nggak kehilangan gaji tetapnya. Padahal, yang namanya aman itu bukan berarti nggak berubah. Aman itu justru ketika lu bisa berubah tanpa takut miskin. Dan yang lucu, seringkali justru orang yang berani resign, yang katanya gila, malah nemuin jalannya. Karena di saat lo resign, lo dipaksa mikir, bergerak, dan beradaptasi. Otak lo balik ke mode bertahan hidup, dan di situ justru potensi terbaik manusia keluar. Sama kayak otot, kalau nggak dikasih beban, dia bakal lemah. Tapi pas lo angkat sesuatu yang berat, walaupun sakit, di situ dia berkembang. Lo sadar gak? Banyak orang yang tajir justru bukan karena mereka pinter cari kerja, tapi karena mereka berani kehilangan jaminan. Mereka sadar, uang yang aman itu bukan dari gaji tetap, tapi dari kemampuan ngatur ketidakpastian. Lo kerja, dapat 10 juta sebulan, tapi lo nggak punya kendali atas waktumu. Bos lo bisa aja potong, telat, atau pecat. Tapi yang resign dan mulai mikir gimana caranya duit kerja buat gue, dia mulai pindah peran dari budak waktu jadi pemilik waktu. Ada istilah keren dalam psikologi keuangan, earned security versus created security. Orang yang ngerasa aman karena digaji, itu earned security. Aman selama ada yang bayar. Tapi orang yang ngerasa aman karena punya skill, jaringan, dan aset yang bisa jalan sendiri, itu created security. Aman yang beneran, karena dia nggak tergantung siapa-siapa. Dan jujur aja, sistem tuh emang didesain biar lu nyaman di zona itu. HR bakal bilang, kami ingin karyawan loyal, tapi nggak pernah bilang kami ingin lo mandiri finansial. Karena kalau lo udah mandiri, mereka kehilangan tenaga murah yang bisa disuruh lembur demi gaji tetap. Sedihnya, banyak yang tahu tapi pura-pura lupa, karena lebih gampang pura-pura bahagia tiap tanggal gajian daripada ngaku lagi takut miskin. Tapi tunggu dulu, bukan berarti semua orang harus resign besok. Yang gua maksud, lo harus sadar kapan aman berubah jadi terjebak. Karena kadang, hidup mulai bener-bener jalan pas lu berani kehilangan hal yang bikin lo nyaman. Dan yang menarik, di luar sana, justru orang yang keluar dari sistem itu, banyak yang hidupnya lebih tenang, bahkan lebih kaya. Bukan cuma duitnya, tapi juga jiwanya. Tapi kenapa bisa gitu ya? Kenapa yang resign justru kadang lebih tajir dari yang bertahan? Itu nanti gue ceritain di bagian berikutnya. Karena ternyata, yang bikin orang kaya bukan seberapa besar gajinya, tapi seberapa besar kendalinya. Lo bisa punya penghasilan 30 juta per bulan, tapi kalau sumbernya cuma satu, dan bukan lo yang ngatur ritmenya, lo cuma satu keputusan HR lagi dari bangkrut. Sementara orang yang berani resign, dia belajar ngatur chaos. Gua kasih contoh sederhana. Waktu lo masih kerja kantoran, mindset lo, aku dibayar karena waktu. Tapi begitu lo resign, mindset itu ke-reset jadi, aku dibayar karena nilai. Nah, di situ perbedaannya mulai kelihatan. Orang yang jual waktu nggak pernah bisa kaya, karena waktu itu terbatas. Tapi orang yang jual nilai, ide, skill, karya, sistem, dia bisa dapat leverage tanpa batas. Dan itu cuma bisa dipelajarin pas lo nggak lagi nyaman di payroll. Banyak yang nggak sadar, gaji itu kayak treadmill. Lo lari kenceng, capek, tapi tetap di tempat. Karena gaji naik dikit, lifestyle naik duluan. Lo dapet bonus, langsung upgrade HP, bukan skill. Uang lo muter, tapi nggak pernah ngembang. Itu yang disebut hedonic treadmill. Lo terus ngejar rasa bahagia dari hal-hal baru, tapi otak lo balik ke titik normal secepat itu juga. Akhirnya mau naik berapapun gaji, sensasinya tetap kosong. Sedangkan orang yang resign dan survive di dunia nyata, dia belajar nikmatin ketidakpastian. Lo tau nggak, dari sisi psikologi, rasa takut kehilangan itu bisa berubah jadi bahan bakar kalau diarahkan benar. Ada istilahnya eustress, stres positif.
Orang yang nganggur tapi punya arah, dia gak lumpuh, dia tumbuh. Dia ngerasa takut, tapi pakai takut itu buat gerak. Sementara yang kerja tanpa arah, malah kebalik. Hidupnya penuh di stres negatif yang bikin stuck. Gue pernah ngobrol sama temen yang resign dari kerjaan mapan. Awalnya dia panik, tiap pagi bingung harus ngapain, tiap malam takut gak punya penghasilan. Tapi justru dari situ, dia mulai nemuin caranya dapat duit tanpa nunggu tanggal muda. Dia jual skill desainnya, buka jasa freelance, terus bangun tim kecil. Sekarang, penghasilannya gak tentu, tapi selalu lebih dari gajinya dulu. Dan yang paling penting, dia punya waktu. Lu tau gak betapa mahalnya waktu bebas itu? Ada riset menarik dari University of British Columbia. Mereka nemuin bahwa orang yang lebih menghargai waktu dibanding uang cenderung lebih bahagia secara jangka panjang. Karena mereka ngerasa punya kontrol atas hidupnya. Nah, orang yang resign dan mulai cari cara biar waktu mereka menghasilkan duit, bukan sebaliknya, mereka hidup di level kesadaran itu. Tapi ironisnya, banyak yang masih ngejek mereka. Dibilang gila, ngapain keluar dari kerjaan aman? Nanti nyesel loh. Padahal yang gila tuh justru yang sadar kerja 10 tahun tapi tabungannya 0. Lu pikir itu aman? Enggak bro, itu cuma rutinitas yang dikasih nama stabilitas. Dan disinilah rahasia kecilnya. Dunia gak ngasih hadiah ke orang yang paling rajin, tapi ke orang yang paling berani ambil resiko terukur. Orang yang resign bukan nekat, dia cuma berhenti jual waktu ke sistem dan mulai beli kebebasan buat dirinya sendiri. Cuma pertanyaannya, gimana caranya biar keputusan resign gak berubah jadi blunder finansial? Soalnya nggak semua yang keluar dari sistem bisa langsung sukses. Ada yang justru jatuh lebih dalam. Nah, bagian itu baru makin menarik. Karena di situ kita bahas gimana orang bisa bangun mesin duit sendiri setelah ninggalin gaji bulanan. Resign itu bukan sekedar keluar dari kantor. Itu kayak lo cabut dari sistem yang udah lama bikin lo nyaman, tapi pelan-pelan ngeracunin. Tapi di luar situ, gak ada jalan mulus. Lo bakal ngerasain fase aneh. Pagi lo masih ke bawah mental karyawan, nunggu instruksi, nunggu validasi, nunggu kepastian. Tapi dunia luar gak punya jadwal tetap. Gak ada HR yang bilang, terima kasih udah bekerja keras. Lo sendirian, dan itu awal yang sebenarnya. Tapi dari kesendirian itu, muncul hal baru, rasa lapar. Rasa yang selama ini mati ketindih kenyamanan gaji tetap. Lo mulai mikir, apa yang bisa gue jual? Apa yang bisa gue bikin? Gimana caranya uang kerja buat gua, bukan gua yang kerja buat uang? Itu titik baliknya. Rasa lapar itu berubah jadi dorongan eksplorasi. Lo buka hal yang dulu lo pikir mustahil. Lo jadi kreatif karena gak ada pilihan lain selain kreatif. Dari sisi psikologi, ini momen yang menarik banget. Ada istilah self-efficacy. Keyakinan seseorang bahwa dia mampu mengontrol hasil dari usahanya sendiri. Orang yang resign dan bertahan biasanya punya self-efficacy tinggi. Mereka percaya kegagalan cuma proses, bukan identitas. Nah, orang yang cuma ngandelin gaji bulanan, lama-lama kehilangan itu. Mereka jadi takut nyoba hal baru karena selalu dikondisikan buat main aman. Tapi gini, gak semua yang resign langsung sukses. Ada yang jatuh, nyungsep, bahkan balik lagi kerja. Dan itu gak salah. Yang bikin beda adalah orang yang gagal tapi belajar, bukan orang yang gagal terus nyalahin sistem. Lo harus punya safety net, tapi bukan berarti lo harus punya semua hal pasti. Safety net itu bisa berupa skill, tabungan darurat, atau mindset gue gak akan berhenti belajar. Gue ingat satu teman dulu resign tanpa rencana. Dia cuma tahu satu hal, dia gak mau lagi bangun jam 6 pagi buat ngejar KRL. Awalnya berat, tabungan menipis, project freelance sepi. Tapi karena kepepet, dia mulai bikin template desain dan jual di marketplace. 1 bulan cuma laku 3. Tapi 3 itu jadi 10, terus 50. Sekarang penghasilannya fluktuatif, tapi selalu di atas gajinya dulu. Dan yang paling keren, dia gak pernah lagi izin buat liburan karena waktunya punya dia sendiri. Ada teori menarik dari Carol Dweck soal growth mindset. Orang yang punya growth mindset percaya kemampuan bisa diasah lewat usaha dan strategi, bukan bawaan lahir. Nah, mental ini yang bikin orang berani resign bisa bangkit. Karena mereka gak lihat kegagalan sebagai tanda, gue gak mampu, tapi sebagai sinyal, gue belum nemu cara yang benar. Dan mungkin disitulah bedanya dunia nyata sama kantor. Di kantor, lo dapet target yang ditentuin orang lain. Di dunia bebas, lo nentuin target sendiri, dan lo juga yang tanggung resikonya. Tapi, justru itu yang bikin hidup punya rasa. Lo gak lagi nungguin kenaikan jabatan, karena tiap proyek sukses adalah kenaikan lo sendiri. Lucunya banyak yang bilang, gue pengen resign tapi belum siap.
Padahal siap itu gak pernah datang. Lo gak bisa nunggu kapal tenang dulu baru belajar berenang. Lo belajar justru pas lagi di air. Tapi tenang, gak semua orang harus resign buat hidupnya berubah. Ada juga cara lain buat dapetin kontrol tanpa harus ninggalin kerjaan sepenuhnya. Dan itu bagian yang bakal bikin lo mikir 2 kali sebelum bilang, gue gak bisa. Jadi gini, masalahnya bukan di gajinya, tapi di cara lo ngelihat gaji itu sendiri. Banyak orang mikir, gua belum bisa bebas karena gua masih kerja. Padahal, yang bikin lo nggak bebas bukan kerjaannya, tapi mindsetnya. Lo kerja buat bertahan, bukan buat membangun. Gua tahu banyak orang yang masih punya kerjaan tetap, tapi udah resign secara mental dari sistemnya. Maksudnya, mereka udah berhenti berpikir kayak karyawan, tapi mulai mikir kayak pemilik. Gajinya bukan buat gaya hidup, tapi jadi bahan bakar buat bikin mesin duit lain. Nah, inilah transisi yang banyak orang nggak sadar, dari income mindset ke asset mindset. Lo tahu nggak, riset dari Journal of Behavioral Finance bilang, orang yang punya 2 sumber penghasilan aja punya tingkat kebahagiaan dan keamanan psikologis 30% lebih tinggi dibanding yang cuma 1. Karena otaknya ngerasa, kalau 1 pintu ketutup, masih ada yang lain. Itu artinya, lo nggak harus resign total buat mulai berubah. Lo bisa pelan-pelan bikin sistem yang kerja buat lo. Misalnya, lo masih kerja, tapi mulai bangun side hustle kecil. Nggak harus keren. Jualan digital produk, nulis, ngajar skill, bikin konten, apapun yang bisa dikaliin. Tujuannya bukan langsung tajir, tapi buat ngebangun otot kontrol. Karena kalau lo terbiasa punya penghasilan di luar gaji, nanti resign bukan lagi hal menakutkan, tapi cuma transisi alami. Dan lucunya, begitu lo mulai punya sumber penghasilan lain, lo kerja lebih tenang, karena lo nggak takut kehilangan satu-satunya tambang emas. Lo kerja bukan karena butuh, tapi karena milih. Dan itu bro, perasaan yang priceless. Gue ingat satu riset psikologi kerja dari Stanford. Mereka nemuin, orang yang punya otonomi, rasa bahwa mereka bisa milih dan ngatur sendiri apa yang mereka kerjain, punya tingkat stres 40% lebih rendah dan produktivitas 25% lebih tinggi. Artinya, ketika lo punya kendali, lo nggak cuma lebih bebas, tapi juga lebih efektif. Makanya, orang yang udah bebas pikirannya bisa aja masih kerja di kantor, tapi bukan budak sistem lagi. Dia datang bukan buat nyari gaji, tapi buat nyari insight, koneksi, pengalaman. Dia tahu kapan harus cabut karena udah punya pondasi. Tapi hati-hati juga bro. Banyak orang yang bilang mau bangun usaha sampingan, tapi malah kejebak di hustle yang sama toksiknya kayak kerjaan mereka. Bedanya cuma sekarang nggak ada BPJS. Jadi sebelum lo resign, tanya dulu. Lo mau lari dari sistem atau lo mau bangun sistem baru buat diri lo sendiri? Dua-duanya beda banget. Yang resign karena benci bos, bakal balik cari bos baru di tempat lain. Tapi yang resign karena pengen punya kendali, dia bakal mulai dari hal kecil tapi konsisten. Ngebangun sistem yang bisa muter tanpa dirinya. Dan disitulah kekayaan beneran mulai tumbuh. Tapi, tunggu. Kalau semua orang bisa belajar bikin sistem kayak gitu, kenapa masih banyak yang gagal setelah keluar dari kerjaan? Nah, bagian ini yang paling ngagetin. Karena ternyata yang bikin gagal bukan kurang modal, tapi pola pikir lama yang masih kebawa dari dunia gaji bulanan. Ini bagian yang paling nyentil. Karena ternyata banyak orang gagal bukan karena mereka nggak punya skill, tapi karena mereka masih mikir kayak karyawan. Padahal udah nggak digaji lagi. Mereka masih nunggu instruksi, masih pengen dipuji, masih cari kepastian. Padahal dunia luar nggak punya itu semua. Lo lihat nggak, kebanyakan orang yang resign terus mentok, mereka sebenarnya nggak bener-bener bebas. Mereka cuma pindah kandang dari perusahaan ke usaha kecil yang nggak jalan. Karena mentalnya masih sama, pengen hasil cepat, takut rugi, males evaluasi. Padahal di dunia bebas, satu-satunya cara bertahan adalah adaptasi terus-menerus. Ada istilah psikologi buat ini, learned helplessness. Kondisi di mana seseorang udah terbiasa dikontrol sampai akhirnya nggak bisa ambil keputusan tanpa arahan. Ini penyakit umum di budaya kerja kita. Dari kecil kita diajarin nurut, bukan mikir. Akibatnya, pas udah bebas malah bingung. Kayak burung yang udah lama disangkar, dikasih pintu kebuka pun nggak langsung terbang. Makanya, buat jadi tajir setelah resign bukan cuma soal modal duit, tapi modal mental. Lo harus rela belajar ulang dari nol. Lo harus tahan dipermalukan, dikatain gagal, bahkan dibanding-bandingin sama temen yang masih aman. Tapi satu hal yang pasti, di luar situ, tiap langkah lo punya makna.
lo mulai ngerti cara kerja dunia sebenarnya. Bahwa uang datang ke orang yang bisa kasih nilai, bukan ke yang paling rajin ikut aturan. Gua ingat satu kisah klasik tentang orang yang jual bakso di depan kantor tempat dia dulu kerja. Dulu dia karyawan situ, tiap bulan nunggu slip gaji. Sekarang dia yang ngasih makan puluhan karyawan di jam makan siang. Waktu ditanya kenapa berani keluar duluan, dia cuma bilang satu kalimat. Karena gua nggak mau anak gua lihat bapaknya, terus minta izin buat hidup. Kalimat itu dalam banget, bro. Karena intinya di situ. Kebebasan bukan berarti gak kerja, tapi gak perlu izin buat hidup sesuai nilai lo. Lo mau kerja keras boleh, mau lembur boleh, tapi bedanya sekarang lo yang milih, bukan disuruh. Dan di momen itu, uang jadi efek samping dari arah yang benar, bukan tujuan utama. Banyak banget penelitian nunjukin bahwa orang yang merasa punya purpose dalam kerja, bukan cuma gaji, punya peluang lebih tinggi buat sukses jangka panjang. Karena mereka gak sekedar ngejar angka, tapi membangun sesuatu yang bermakna. Otaknya jadi lebih fokus, energinya gak gampang habis, dan kreativitasnya meledak. Jadi ya, kalau lo nanya kenapa orang yang berani resign bisa lebih tajir, karena mereka bukan cuma keluar dari kantor, tapi keluar dari cara pikir lama. Mereka sadar, stabilitas sejati bukan gaji tetap, tapi kemampuan buat tetap hidup, tumbuh dan berkembang di tengah ketidakpastian. Dan di titik itu, lo baru sadar, selama ini yang bikin lo miskin bukan kurang uang, tapi terlalu takut kehilangan rasa aman yang salah. Karena kadang, yang lo pikir jaminan hidup itu cuma tali halus yang ngegantung lo di tempat yang sama. Tapi tenang bro, ada satu hal terakhir yang bikin semua ini jadi jelas. Sebuah alasan kenapa hidup setelah resign, kalau dijalanin benar, justru bisa ngebuka pintu ke kebebasan yang nggak pernah lo bayangin sebelumnya.